Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melati. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi S1 Keperawatan Non-Reguler semester 7. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penyampaian atau materi mengenai keperawatan palliative care, di mana saya akan mencoba menyampaikan mengenai komunikasi perawat ke pasien dalam menyampaikan berita buruk. Yang dimaksud dengan berita buruk adalah suatu situasi di mana tidak ada harapan lagi adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental seseorang, sesuatu yang menuntut perubahan gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian dapat pula dikatakan bahwa berita buruk adalah setiap informasi negatif tentang masa depan seseorang. Berita buruk ini seringkali diasosiasikan dengan penyakit-penyakit terminal yang sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, seperti kanker, HIV, dan kematian. Kemudian, mengapa penting menggunakan informasi atau berita buruk pada pasien? Karena satu, sebagian besar pasien memang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya ataupun kepada keluarganya. Yang kedua adalah sebagian besar pasien ingin mengetahui kemungkinan apa saja yang bisa terjadi pada dirinya, termasuk terapi apa saja yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga, ketika perawat menahan informasi dari seseorang pasien, berarti perawat tersebut sudah mengurangi otonomi seorang pasien. Yang keempat adalah apabila pasien akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada informasi yang tidak diberikan kepadanya, maka akan hilanglah rasa kepercayaan pasien terhadap perawat. Yang kelima, menyembunyikan informasi tentang kondisi fisik, kondisi pasien dan kemungkinan yang dialami dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau kesenjangan antara perawat dengan klien. Kemudian kesulitan dalam menyampaikan berita buruk biasanya adalah satu, bagaimana cara yang tepat untuk bisa jujur pada pasien tanpa mengurangi harapan mereka. Kemudian bagaimana sih cara menghadapi dan menangani emosi pasien saat mereka mendengar berita buruk mengenai dirinya. Kemudian kapankah waktu yang tepat untuk menyampaikan berita buruk pada pasien? Bagaimana memilih metode komunikasi yang tepat bagi pasien dengan latar belakang dan kepribadiannya. Di sini adalah saya akan memberikan bagaimana protokol atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai perawat dalam menyampaikan berita buruk, yaitu pertama adalah persiapan. Di sini pilih ruangan yang menjamin privasi dan usahakan baik perawat maupun pasien bisa duduk dalam posisi yang nyaman. Kemudian tanyakan pada pasien apakah dia menghendaki ada orang lain yang menemaninya seperti keluarga, suami atau istri. Kemudian mulailah dengan memberikan pertanyaan seperti bagaimana perasaan Anda sekarang. Lakukan komunikasi tanda petik kepada keluarga. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu sebanyak apa informasi yang sudah pasien miliki. Mulailah mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pasien supaya Anda dapat mulai memahami bagaimana karakteristik pasien atau keluarga pasien. Yang ketiga adalah mencari tahu seberapa banyakkah informasi yang ingin Anda ketahui dari pasien tersebut. Perlu diperhatikan bagaimana cara bertanya dan kemungkinan reaksi pasien, karena setiap pasien tidak akan sama reaksinya. Bahkan ada pasien yang sama kemungkinan akan berubah permintaannya selama dalam satu sesi percakapan. Kemudian berbagi informasi. Di sini berikan informasi dalam potongan kecil dan pastikan untuk berhenti menjelaskan. Beri jeda di antara potongan-potongan informasi untuk memastikan bahwa pasien paham dengan apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian ingatlah untuk menerjemahkan istilah medis ke dalam bahasa Indonesia. Jangan pernah mencoba untuk memberikan penjelasan atau mengajar patofisiologi. Jadi jelaskan secara sederhana sekali kepada pasien ataupun keluarga pasien pada saat kita akan memberikan atau menyampaikan berita buruk. Contohnya seperti ini, Ibu, hasil tes putri Anda sudah keluar dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa putri Anda terkena leukemia.
Kemudian yang kelima adalah menanggapi perasaan pasien. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanggapi perasaan pasien seperti ini. Bapak atau Ibu, saya tahu bahwa hasil ini adalah hasil yang tidak kita harapkan. Kemudian saya tahu bahwa kabar ini adalah kabar yang tidak mengenakan. Kemudian setelah mengetahui hasilnya, kira-kira apakah yang bisa saya bantu? Kemudian kita merespon bagaimana perasaan klien tersebut. Kemudian perencanaan tindak lanjut. Buatlah rencana dan langkah-langkah dan berikan penjelasan yang lengkap pada pasien tentang apa saja yang harus dilakukannya pada tiap langkah dan apa saja yang mungkin terjadi dan apa saja yang bisa membantu mengatasinya bila terjadi muncul yang tidak diinginkan. Kemudian hal-hal yang dianggap penting oleh pasien dalam penyampaian berita buruk. Biasanya isi itu sangat penting karena pasien akan menyimpulkan berita tersebut melalui informasi yang sudah kita berikan. Kemudian support atau dukungan dari seorang perawat akan mampu membuat seseorang atau keluarga atau pasien dapat menciptakan motivasi atau semangat hidup yang lebih lagi untuk menerima penyampaian dari berita buruk, bahkan memasuki dalam fase menerima apabila seorang perawat sudah memberikan atau mengkomunikasikan secara terpetik. Kemudian fasilitasi seperti cara penyampaian dengan memperhatikan privasi dan sebagainya. Kemudian cara penyampaian dalam berkomunikasi dengan pasien, perawat harus memberikan informasi dengan singkat, jelas, jujur sehingga dapat dimengerti oleh pasien. Kemudian perlu memperhatikan intonasi yang lembut, mendengarkan pasien, memberikan support, dan meyakinkan pasien dalam menjalani terapi tanpa melakukan kontak fisik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan berita buruk. Sebelum berkomunikasi dengan pasien, sangat penting bagi seseorang perawat untuk mengenali pasiennya, atau paling tidak mengetahui latar belakang pasien dan keluarganya. Faktor-faktor yang disebutkan di atas memang akan sangat berpengaruh. Informasi tentang pasien terutama usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan budaya. Kemudian kesalahan umum dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama adalah menyampaikan berita buruk bukan di tempat yang menjamin privasi. Misalnya disampaikan di lorong rumah sakit, di pintu IGD, dan lain-lain. Kemudian interupsi atau pemberian penjelasan terpotong atau terganggu karena satu hal, misalnya menerima atau menjawab telepon, HP berbunyi, ada perawat yang meminta tanda tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyampaian berita buruk melalui telepon. Hindari hal ini karena perawat tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi pasien saat menerima kabar buruk tersebut. Yang keempat, perawat terlalu banyak bicara. Kemudian efek introgenik, yaitu berita buruk yang disampaikan memperburuk kondisi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian di sini adapun langkah-langkah yang akan saya bagikan ke teman-teman semua, bagaimana sih cara kita menyampaikan berita buruk kepada pasien ataupun keluarga pasien yang dapat kita terapkan dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama adalah perawat bersikap ramah pada pasien, memperlihatkan bahasa tubuh yang baik. Yang kedua adalah perawat mempersilahkan pasien masuk dalam ruang yang memberikan privasi yang cukup sesuai kondisi pada klien. Yang ketiga, perawat menawarkan pada pasien apakah dia ingin ditemani oleh keluarganya ataupun siapapun yang diinginkannya. Yang keempat adalah perawat membuka percakapan dan berusaha melibatkan pasien. Terus yang kelima, perawat mengajukan pertanyaan pada pasien untuk mengetahui atau mengeksplorasi sampai di mana pasien telah mengetahui keadaan dirinya. Yang keenam, perawat menanyakan pada pasien seberapa detail informasi yang ingin didengarnya. Yang ketujuh, perawat memberikan informasi dengan cara yang tepat sesuai diagnosis dan penata laksanaan serta sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang kedelapan, perawat memastikan bahwa pasien paham dengan penjelasan. Yang kesembilan, perawat memberikan tanggapan terhadap emosi yang muncul pada pasien. Kemudian yang ke-10, perawat menjelaskan perencanaan terapi dan penanganan sesuai medis. Yang ke-11, perawat memastikan
Apakah pasien dan keluarganya paham dengan penjelasan mengenai terapi dan penanganan? Kemudian yang ke-12, perawat melibatkan pasien dan merencanakan terapi dan penata laksanaan selanjutnya. Kemudian perawat menjawab pertanyaan dari pasien dan keluarganya apabila mereka mengajukan pertanyaan balik. Kemudian perawat mengakhiri wawancara dengan tepat dan menanggapi respon emosional daripada pasien itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan mengenai cara menyampaikan berita buruk kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.